Saya mau tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Iya, nanya apa? Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Ya. Saya tanya sama kamu ya. Coba saya tanya sama kamu, kamu jawab benar-benar ya, jujur. Sebelum kamu menikah sama saya, ya, apa yang kamu bayangkan? Apa kamu terbayang tinggal di rumah seperti ini? Nah, coba kamu cerita coba. Nah, apa yang kamu bayangin dulu? Lah intinya memang iya sih, pengen punya rumah yang enak tuh, punya enak rumah sendiri kan, karena di rumah sendiri kan kecil, nggak punya kamar, berarti kan pas setelah menikah ya pengen punya rumah sendiri, ya punya kamar. Itu juga didoain sama nenek-nenek juga. Nantilah kamu kalau apa sih, doain kalau nikah punya rumah. Benar aja doanya yang bapak Itu kan doa. Saya bilang yang kamu bayangkan dulu. Jangan digaruk-garuk, nanti recet semua. Ya ngapain ya, iya punya rumah. Enggak lah. Oh, mas saya tanya kayak gitu dah. Apa? Enggak begitu dah kamu. Apa sih? Lupa. Coba, ya kamu sendiri yang ini coba. Pernah nggak kamu terbayang tinggal di kampung, terus punya rumahnya bareng suami di kampung begitu? Dulu waktu kamu menikah yang kamu bayangin apa dulu? Coba. Ya pengen punya rumah. Kalau kepingin, semua orang itu kepingin, ya. Ya iya, pokoknya punya rumah sendiri. Pertanyaan saya, bukan kamu kepingin apa waktu menikah. Bayangan kamu, ya, ketika mau menikah, setelah menikah, itu bayangan kamu bagaimana? Itu bayangan kamu. Pertanyaan saya itu seperti bukan keinginan kamu. Kalau keinginan kamu bilang kepingin rumah ini, itu tidak loh. Kamu tidak pernah membahas dengan saya itu, saya kepingin punya rumah, saya kepingin punya rumah, tidak pernah. Karena saya merekap semua kata-kata kamu. Ya udah, kamu sendiri lah. Juga lupa. Loh kok lupa? Pertanyaan saya kan bayangan kamu sendiri. Setelah menikah, tinggalnya bagaimana? Itu pertanyaan saya, bukan keinginan kamu. Kok malah suruh saya saja yang terangin bagaimana? Karena kalau kamu sampai sekarang pun kamu tidak pernah berpikiran untuk masa depan, kakinya diam, egonya turunin. Kamu tidak pernah berpikiran untuk masa depan, itu kamu tidak pernah. Kalau kamu pernah berpikiran untuk masa depan, kamu akan ikut andil di setiap ada mau bangun rumah, ada mau perbaikan rumah, kamu ikut andil. Ini mau bagaimana caranya, jadinya harus bagaimana, konsepnya bagaimana, tidak pernah. Begitupun saat saya sendiri memutuskan mau ambil perumahan, kamu sendiri tidak ikut campur, sama sekali tidak ikut campur. Itu maunya bagaimana, tidak ada yang dilibatkan. Jadi semuanya saya semua. Makanya saya tanya sama kamu, dulu bayangan kamu bagaimana setelah kamu menikah seperti itu?
ya hidup enak. Hidup enak yang bagaimana dengan gaji uang 2 juta? Itu pertanyaannya. Hidup enak yang bagaimana dengan gaji 2 juta? Tidak mustahil dengan orang 2 juta langsung enak saja. Hidup ini tak semudah itu, Perkuso. Dan yang mencikal bakalin ini rumah dulu juga saya juga yang memiliki pemikiran itu untuk membangun rumah di sini. Bagaimana caranya saya mengumpulkan, bagaimana cara saya menekan kamu supaya pengeluarannya itu ditekankan, nggak cuma beli alat ini itu ngontrak gitu. Karena kamu ketika megang uang itu tidak ada tanda-tanda kamu itu ingat bahwa besok lusa lakimu bisa sakit, tidak pernah. Ketika kamu punya uang, kamu beli perabotan segala macam, jebret, beli itu tidak terkendali dengan alasan katanya uang suami itu jatahnya uang istri. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri, cari sendiri aja. Jangan punya suami. Gitu. Jangan bawa agama lah. Nggak usah pakai agama. Saya dulu juga bertentangan begitu. Pertama saya biarkan, biar dia pakai sendiri. Kelola silahkan, bisa nggak kelola? Ya adanya pegang uang karena orang nggak biasa pegang uang ya buat beli perabotan ini itu dibeli yang nggak perlu beli tuh. Kirain pindah cuman bawa cancuk doang yang dipakai, paham tidak? Ketika pindah karena bawanya motor, pindah kontrakan bukan pindah rumah, karena diusir sama yang punya kontrakan, mau dibangun baru diusir. Lakinya yang ngangkutin pakai motor bisa 4 kali bolak-balik dari Joglo sampai ke Tebet. Itulah jadilah saya nasihatkan kepada perempuan, jangan dihabiskan buat hal-hal yang kalau masih ngontrak itu jangan dipenuhin semua barang. Coba belajar simpan uang. Maka dari situ saya pun balikin, saya terus terang saya ngomong, karena dia juga masih kerja waktu itu. Akhirnya saya ambil keputusan agak keras waktu itu. Kamu masih mau tetap kerja apa saya kerja? Kalau dia yang kerja, biar saya tidak usah kerja. Saya akan tunggu di sini, saya akan masak, saya dikasih uang seperlunya, sudah cukup. Kamu atur keuangan semuanya. Dia pilih mundur kerja karena apa? Ya gini, kerja 1 minggu 100.000 gram. Ya itu, males juga main, kerja asal main doang. Mau pergi. Ada dia cuma di rumah doang, kalau mau masak. Dan itu keuangan dia masih kendalikan. Dia beli perabotan ini itu segala macam ya. Itu penuh kontrakan, penuh barang, semua dibeli, saya persilahkan. Tapi begitu pindah saya marah-marah, terus habis itu saya meriang, sakit saya sakit karena apa? Karena saya bolak-balik naik motor walaupun pakai mantel dari Jogok sampai ke Tebet sampai 4 kali apa 5 kali bolak-balik. Pertama nganterin dia, kedua, ketiga, keempat ngangkutin barang-barangnya pakai motor. Habis itu saya sakitnya saya marah ke dia.
Saya marah kalau memang tidak bisa jalan dengan saya selaku pemimpin yang memiliki kekuatan absolut ya, sebagai kepala rumah tangga. Kamu balik orang tua tidak apa-apa. Saya waktu itu ngomong begitu, kamu balik orang tua tidak apa-apa, kamu minta petunjuk sama orang tua kamu, apakah saya ini salah. Saya persilakan dia supaya nanya sama bapaknya gitu. Balik orang tua yang salah, dia nggak mau, dia malah nangis. Aku diusir ya, nangis ya, nangis ya, kayak nangis ya, cakep ya. Ya. Nah, nangis ya, kenapa nangis? Senyum dong, kenapa nangis? Gue cerita terus loh ya kan, nggak tahu lupa. Lupa. Tapi kalau ceritanya emang bener kan? Hah? Ya, iya dong gitu. Iya. Nah, iya gitu kan. Nah, setelah kejadian begitu, akhirnya saya bilang begini, uang kalau kamu pegang semua habis terus kayak gitu, sementara tempat masih ngontrak, pindah kontrakan lagi masih ngontrak. Saya capek, saya sakit badan begini. Memang sih masak apa di kontrakan jadi gitu. Nah, akhirnya ya udah kasih uang saya seperlunya saja, kata dia gitu. Oke, saya kasih seperlunya. Berapa? Udah, ini belak-belakan aja ya. Sebulan saya kasih 600.000, gaji saya kan 2 juta, 2 juta, kasih dia 600.000, kirim buat bocah, kirim bocah tuh ke janda saya itu, karena kan saya ada anaknya, kirim bocah itu setiap bulan harus kirim gitu. Makanya tuh tetes itu ya, sedih kalau diceritain sebetulnya perjuangannya ini. Nah, ini dari 600 ini saya bilang kalau kurang baru ngambil, kalau sisa nanti sisanya kita buat makan bersama. Masak sendiri 600.000 itu cukup gitu. Yang penting dia jangan kerja, kalau dia kerja nggak cukup gitu. Karena dia kerja bukannya kerja kira-kira dapat uang, dia cuma sana main-main doang. Di sana tidur karena malam sering saya ganggu gitu sampai malam. Saya ajak ngobrol doang sih, saya omelin, gak tidur, kerjaan dia tidur. Seminggu gaji 60.000, 100.000. Saya suruh berhenti gak mau, berangkatnya setengah hari tetap berangkat sudah. Itu perjuangan saya menghentikan dia kerja. Tapi ada hasilnya, efeknya bagus juga, bisa nyimpan uang biarpun sebulan berapa ratus ribu gitu ya, itu bisa nyimpan. Karena apa, begitu gajian uang taruh di rekening, terus yang mau ditransfer kirim, uang yang dipegang itu secukupnya saja, nanti kalau kurang baru ambil. Sedangkan saya sebulan 200.000 itu buat bensin gitu. Kalau makan saya bawa, kadang saya bawa dari rumah, jadi nggak langsung hidup enak tuh, tidak sih. Nah, kayak gitu kontrakan udah terasa mahal di daerah tempat kan, kayak deket orang tua dia, maksudnya biar deket kalau main ke orang tua aja. Akhirnya menjelang 7 bulanan kayaknya, apa 4 bulan ya, itu bawa pulang semua peralatan tuh pakai truk, numpang truk bawa pulang. Setelah pulang kita balik ke Jakarta lagi, kita ngontraknya di daerah Ciwata 5, murah sih tapi akhirnya susah. Akhirnya saya ganti lagi, sekitar 2 bulan kali, pindah lagi dekat dengan kerjaan yang kira-kira saya jalan kaki itu enggak apa-apa. Itu sampai kebanjiran. Nah ternyata hemat, kita ngontrak dekat kerjaan itu lebih hemat.
nggak banyak bensin, nggak banyak oli, satu ya buat motornya. Yang kedua adalah kita makan nggak masak, kita beli di warung, itu lebih hemat. Tuh. Itu dia beli ke warung makan, saya balik istirahat makan, kadang-kadang juga